Halo semuanya, selamat datang di Bos Boski. Seperti sebelumnya, saya mengingatkan untuk mohon dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Langsung saja, mari kita bahas Poco F4. Poco F4 ini mengalami upgrade yang penting bagi saya karena saya itu suka banget untuk bikin video ya. Dimana di Poco F4 ini saya merasa keluhan saya kepada seri sebelumnya yaitu di Poco F3 itu di sini terselesaikan, yaitu dengan upgrade di bagian mikrofon yang bagi saya ini kemajuan banget sih. Sebelumnya saya sudah pernah untuk membandingkan antara Poco F3 dengan Samsung A52s, di mana Samsung itu memiliki kualitas mikrofon yang lebih bagus. Nah, setelah keluarnya Poco F4 ini, itu seperti terjawab gitu. Rasa gimana ya, rasa mungkin saya sedikit kecewa dengan Poco F3 sebelumnya, dengan kualitas mikrofonnya. Dan sekarang setelah keluar Poco F4 ini, itu saya jadi wah, akhirnya ini di-upgrade. Jadi kalau ingin HP dengan spek yang tinggi dan juga memiliki kualitas perekaman yang baik, kualitas perekaman video maupun dari mikrofonnya, ini Poco F4. Poco F4 ini udah beres deh. Kalau dari unboxing sih saya pikir sama aja. Isinya sama lengkapnya. Kita dapat softcase, kita dapat juga converter buat headsetnya karena nggak ada colokan buat jack audionya ya di HP ini. Juga masih dapat charger sama ya. Dan di sini juga kita mendapatkan peningkatan yaitu charger yang memiliki kapasitas 67 watt fast chargingnya ya. Sementara sebelumnya di Poco F3 itu adalah di 33 watt. Ini peningkatan banget sih. Terus juga saya melihat untuk kualitas kabel datanya itu juga ini ternyata dipikirkan ya, ini itu lebih tebal. Mungkin karena dayanya itu 67 watt, jadi kita diberikan kabel yang lebih tebal. Dan ini kabel yang sebelumnya. Ini nanti saya kasihkan footage-nya tersendiri aja. Ini bakal kelihatan banget kalau yang baru, yang di Poco F4 dengan charger 67 watt, dia memberikan kabel yang lebih tebal juga. Mungkin itu akan berpengaruh juga karena semakin besar dayanya mungkin juga ada panas dan butuh kabel yang lebih bagus. Oke, selanjutnya untuk bodi HP-nya di sini itu ternyata saya pikir itu kan dia ngotak banget ya, kata orang-orang kan bodinya itu ngotak banget, mirip iPhone banget lah. Ternyata enggak. Ini masih ada sedikit lengkungan lah, nggak kayak iPhone seri-seri baru yang benar-benar tajam pinggirnya. Ini enggak, ini masih ada lengkungannya, jadi lebih aman untuk kita terhindar dari dent. Karena bodi tajam itu kita pakai casing aja rasanya khawatir, aduh ini takut dent, ini takut. Ya itulah pasti terjadi. Kemungkinan terjadi dentnya itu lebih besar untuk bodi yang tajam. Dan kalau ditanya mengenai lebih suka yang mana, saya juga bingung ya, karena sebetulnya saya itu mikirnya kalau di Poco F3 itu kelihatan lebih simpel gitu loh. Tapi kok di Poco F4 ini juga terlihat lebih cantik ya ini. Tapi karena sebelumnya saya sering lihat HP-HP Vivo ya, ini jadi kayak Vivo. Nggak tahu sih, ini selera aja. Saya sendiri nggak ada masalah tentang model HP-nya ini. Kalau dari segi performa, saya sih tidak merasakan perbedaan ya, karena ya gimana lagi, ini sama-sama menggunakan prosesor yang sama, yaitu Snapdragon 870. Kalau performa, kalian bisa cek di video saya sebelumnya, saya sudah membandingkan antara Poco F4 dan F3. Di situ saya pikir sama ya, kalian cek langsung aja lebih jelasnya di video itu. Untuk kualitas kamera, nah ini menarik ya, karena disebutkan bahwa
Poco F4 ini memiliki OIS, yaitu Optical Image Stabilizer pada lensanya, yang berfungsi untuk menjaga kestabilan saat mengambil video. Ini juga bermanfaat untuk mengambil foto, terutama di kondisi low light, di mana kalau kurang cahaya pada lensa HP itu terutama, untuk menangkap gambar itu lebih susah, jadinya itu ngeblur. Sementara kalau ini kan di Poco F4 sudah ada OIS-nya, jadi di saat kita jepret, itu nanti gambarnya akan lebih mudah untuk ditangkap, jadi kita terhindar dari blur. Secara teori sih seperti itu, tapi kondisi nyatanya ya sama aja sih. Mungkin ada peningkatan, tapi saya sendiri nggak merasakan. Kalian bisa lihat di video perbandingan kamera antara Poco F4 dan Poco F3 saya di channel ini. Yang paling saya apresiasi ya seperti di awal tadi, yaitu kualitas mikrofonnya. Kualitas mikrofonnya itu memang berasa banget ya peningkatannya. Saya itu jadi excited sekali lah. Akhirnya Poco nih jadi lebih sempurna lagi, walaupun ya nggak sesempurna itu sih. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Oh ya, kecepatan ngecasnya ini juga membingungkan ya, karena saya sudah membandingkan dengan Poco F3, charger yang berbeda ya ini, 67 watt dengan 33 watt. Lah, kok hasilnya sama ya? Ini 28 menit. Kita cek. Saya tadi lihat di GSM Arena. Wih, udah 99% cuy. Kelihatan nggak? Ini yang atas deh, yang bawah tadi nggak kelihatan. Tak fokusin bentar. Woi 99 dalam 28 menit. Gila, cepet banget. Kita kasih lap dulu 30 menit. Kita cek dia udah dapat berapa persen. 99% cuy. menit 99%. Nah, kesimpulannya bagi saya Poco F4 ini adalah seri yang saya tunggu. Ya mungkin beberapa orang nggak terlalu merhatiin sih, dan nggak terlalu penting ya untuk kualitas mikrofonnya ini dalam rekaman video. Tapi bagi saya ini penting karena HP Android dengan budget sekarang barunya 5 jutaan. Menurut saya ini adalah best deal yang bisa kita dapatkan dengan paket komplit ya. Kita dapat performa yang kenceng ya kan, dapat layar yang bagus, enak buat ngegame. Terus kecepatan ngecasnya juga cepet. Baterainya sih ya standar lah, tapi standar zaman sekarang ya masih awet lah kalau buat ngegame. Kemudian kameranya juga udah bagus, jadi kalau untuk kebutuhan secara keseluruhan bisa dapat paket komplit di Poco F4 ini. Ya segitu aja pembahasan saya tentang Poco F4 ini. Saya sendiri sangat senang sekali, merasa jadi paket komplit banget bagi saya. Saya akan menunggu HP-HP selanjutnya entah dari brand manapun yang bakal memberikan upgrade lagi nih dari spek yang kita dapatkan dan kualitas yang kita dapatkan di Poco F4 ini. Jangan lupa saya ingatkan lagi, dukung channel saya ini dengan cara subscribe, like, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih, saya Kang Sar di channel Bos Boski. Dadah.